الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذكره ذكرا كثيرا أحمده سبحانه وتعالى واشكره على جميع نعمه قليلا أو كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي باتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takwa yang bisa merubah sikap seseorang menjadi lebih baik dan bisa mendorong untuk lebih rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik yang kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Dan juga kita bisa menyempatkan diri untuk menunaikan kewajiban salat Jumat sebagaimana yang akan kita lakukan bersama pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang akan kita sampaikan untuk di pada hari ini adalah menerangkan yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Allah telah berfirman yang telah kita bacakan di atas yang artinya, dan pada hari itu engkau lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu engkau diberi balasan atas apa yang telah engkau lakukan. Allah berfirman, inilah buku catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah memerintahkan mencatat apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kelak pada hari kiamat setiap umat akan berlutut karena mereka akan dipanggil di hadapan Allah dengan diberikan buku catatan amal mereka masing-masing, dan pada saat itu akan mendapat balasan atas amal perbuatan yang telah dilakukan. Dan buku catatan itu telah dicatat dengan teliti karena dahulu Allah telah memerintahkan malaikat pencatat segala apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah kabar diberitakan yunadi kulla yaum ana yauma jadiduhu wa ana ala ma ta'malu syahid, yang artinya tiap-tiap hari berseru, akulah hari yang baru dan aku menjadi saksi atas perbuatan yang engkau lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang terdahulu mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut
memberikan pengertian kepada kita bahwa kelak di hari kiamat semua mulut akan ditutup sehingga bisa berbicara, dan tangan-tangannya lah yang berbicara kepada Allah dengan disaksikan oleh kaki-kakinya atas apa yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, untuk menghadapi pada hari kiamat nanti, apa saja yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari itu segala amal catatan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, untuk menghadap ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu amra'atun dzatun mansibin wa jamalin faqala inni akhafullahi wa rajulun tasaddaqa bisaddaqin fahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku biyaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat an ainahu, yang artinya 7 orang yang bakal dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari yang tiada naungan selain dari naungan Allah. Yang pertama, seorang imam yang adil. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang semenjak remajanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai Allah berkumpul dan bercerai karena Allah. Yang kelima, seorang yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan rupawan segera berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah lalu dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat sunyi lalu mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang penghormatan Allah terhadap tujuan orang yang beramal soleh yang menyebabkan mereka memperoleh naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitulah hari akhirat nanti. Menurut Al-Manawi, bahwa yang dimaksud ialah hari kiamat, sewaktu orang-orang pada berdiri di padang mahsyar untuk menghadap kepada Tuhan alam semesta, di mana matahari sudah dekat sekali dengan kepala, panasnya sudah bersangat, keringat mereka bercucuran. Pada saat itu tidak ada naungan sedikit pun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pada hari kiamat nanti, apa-apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk kebaikan ataupun dalam kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Dan oleh karena itu, untuk menghadapi semua itu, maka kita dipilihkan dengan 7 golongan tersebut. Di manakah kita berada? Apakah kita mampu untuk segalanya agar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.